Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas para filosof di awal-awal periode modern juga ya, yang merintis rasionalisme. Yang pertama kita akan bahas tentang Descartes, yang selanjutnya Baruch de Spinoza, lalu Leibniz. Yang terakhir ada Pascal. Pascal ini agak berbeda ya nanti orientasi filosofisnya. Baik, yang pertama kita bahas Descartes ya secara singkat. Descartes ini kan dipandang sebagai bapak filsafat modern, juga sebagai perintis mazhab rasionalisme di periode modern ini. Nah, apa pandangan pokok dari Descartes ya? Kita mulai dari pertanyaan, apa sih yang sebenarnya dicari oleh Descartes dalam proyek filosofisnya? Dalam gagasan Descartes, yang pertama harus kita lihat adalah bahwa Descartes sungguhnya sedang mencari satu pondasi, satu fundamen yang tidak bisa kita ragukan, tidak bisa kita sangsikan lagi, yang sangat pasti begitu ya, yang itu akan menjadi titik pijak berfilsafat, titik pijak filsafat gitu ya. Jadi andaikan Descartes mengandaikan filsafat itu ya bisa seperti matematika. Matematika itu kan dimulai dari aksioma ya, dari aksioma ini kemudian diturunkanlah seluruh operasi matematika. Nah, Descartes ingin mencari aksioma bagi filsafat gitu ya. Nah, apa aksiomanya itu? Untuk mencari itu Descartes menggunakan metode yang disebut sebagai keraguan metodis atau kesangsian metodis. Kita gunakan kata kesangsian ya. Kesangsian metodis. Jadi apa yang dimaksud kesangsian metodis itu? Kesangsian metodis adalah kesangsian yang dilakukan secara radikal, yaitu meragu-ragukan segala sesuatu ya. Mulai dari yang indrawi, apa yang tampak oleh di depan kita, mata kita gitu, yang didengar oleh telinga kita. Mengapa kita harus meragukan? Karena ternyata pengetahuan yang kita dapat melalui indera itu tidak bisa diandalkan ya. Misalnya yang paling sederhana, kalau Anda punya pulpen itu kan lurus ya. Masukkan ke dalam air yang ada di gelas ya. Coba perhatikan. Yang terlihat itu kan pulpen itu kan terlihat atau tampak bengkok ya. Bengkok. Padahal itu lurus. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa pengetahuan indrawi sungguhnya tidak bisa diandalkan. Begitu juga dengan keyakinan, kepercayaan, dan semua pengetahuan yang kita peroleh itu harus coba kita ragukan, dan ternyata bisa diragukan. Ketika kita meragu-ragukan segala sesuatu, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah aku yang meragu-ragukan itu, aku yang menyaksikan itu. Itulah yang disebut oleh Descartes sebagai cogito ya. Jadi meragukan atau menyaksikan itu kan aktivitas berpikir ya. Oleh karena itu Descartes membuat diktum, aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Nah, aksioma yang dicari oleh Descartes itulah yang kemudian kita kenal sebagai cogito atau kesadaran diri ya. Nah, metode ini disebut metodis ya. Karena apa? Karena ketika sudah kita temukan ya satu yang pasti begitu, maka ya kita nggak perlu meragu-ragukan lagi gitu kan. Kita tidak perlu menyaksikan lagi gitu ya. Jadi beda dengan skeptisisme ya. Kalau skeptisisme itu kan meragu-ragukan terus gitu kan. Nah, kalau dia tidak. Jadi keraguan metodis atau kesangsian metodis. Mengapa cogito itu bisa betul-betul diyakini sebagai suatu yang pasti, tetap tidak bisa kita ragukan, tidak bisa kita sangsikan? Karena menurut Descartes cogito itu clearly and distinctly ya.
Jadi sangat jelas ya, dia tampak di kesadaran kita secara langsung, hadir secara langsung dan terpilah-pilah ya, terpilah-pilah, berbeda dengan yang lain. Nah itu, jadi itu ya proyek awal dari filsafatnya Descartes. Nah, cogito itu lalu kemudian kalau dalam konteks lanjutannya itu disebut sebagai res cogitan ya, kesadaran diri atau pikiran kita ya. Nah, menurut Descartes ternyata di dalam diri kita itu bukan hanya pikiran ya, yang merupakan ide bawaan ya, cogito itu ternyata ada juga res extensa ya, res extensa yaitu keluasan. Kita kan punya tubuh gitu ya, dan ini tidak bisa kita ini juga apa namanya ya kita yakini keberadaannya kan. Lalu kemudian sebagai penjamin, apa yang menjamin bahwa res extensa dan itu ada ya, harus ada penjaminnya, yaitu Allah atau Tuhan gitu. Oleh karena itu menurut Descartes ada 3 ide bawaan, yaitu res cogitan, pikiran atau jiwa ya, lalu kemudian res extensa atau keluasan ya, lalu yang ketiga itu adalah ide Tuhan ya, ide Allah gitu ya, menurut Descartes. Nah, pandangan ini kemudian membawa satu implikasi antropologis, yaitu melihat manusia sebagai makhluk dualis ya, makhluk yang memiliki dua unsur utama, yaitu unsur jiwa dan tubuh. Nah, ini yang disebut sebagai dualisme Descartes ya, yang kemudian banyak dikritik ya oleh para pemikir setelahnya. Dan terakhir, implikasi dari pandangan Descartes ini pun punya implikasi etis, yaitu menurut Descartes ya, karena res cogitan itu ya, atau jiwa itu lebih utama, maka dalam pandangan etikanya Descartes menekankan pengendalian hasrat tubuh oleh jiwa ya. Itu secara singkat pandangan Descartes, pokok-pokok pandangan Descartes yang bisa kita diskusikan nanti. Selanjutnya adalah Baruch de Spinoza, sama ya, dia rasionalis juga. Pandangannya agak berbeda dengan Descartes ya. Kalau bagi Descartes, kalau kita melihat konsep ide bawaan itu kan ada 3 ya, yang dipandangnya sebagai substansi. Nah, kalau Spinoza itu mengatakan tidak, substansi itu bukan 3 tapi 1 ya, menurut dia. Menurut Spinoza, substansi itu adalah sesuatu yang ada pada dirinya sendiri dan dipahami melalui dirinya sendiri. Oleh karena itulah maka menurut Spinoza cuma 1 substansi itu, yaitu Tuhan atau Allah ya, yang bersifat individual dan merupakan hakikat dari yang segala yang tampak ya, dari yang tampak individual itu sendiri. Nah, pandangannya yang terkenal adalah dia mengatakan Deus sive natura ya. Jadi Allah atau Tuhan ya, Allah atau alam ya. Jadi itu sama saja kalau kita melihat realitas ya, melihat dunia ini dari sisi material, maka dia adalah alam. Tetapi kalau kita melihat realitas dunia ini dari sisi spiritual ya, maka dia adalah Allah atau Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan dengan alam itu sama saja ininya apa, sungguhnya ya, satu realitas begitu ya. Nah, pandangannya ini pun kemudian menjadi berimplikasi secara antropologis, yaitu memandang bahwa manusia ya sebenarnya adalah satu kesatuan, bukan suatu yang terpisah, yang terdiri dari dua unsur begitu ya, bukan tubuh dan jiwa, tapi sesungguhnya ya
merupakan kenyataan tunggal ya. Ini berbeda dengan dengan Descartes ya, yang dualis ya dalam memandang manusia. Oleh karena itulah maka pandangan dari Spinoza ini disebut panpsikisme ya. Pandangan epistemologi Spinoza itu mengikuti Platon ya. Dia adalah seorang Platonis yang melihat bahwa ya memang ada taraf-taraf pengetahuan indrawi, pengetahuan refleksi dan intuisi. Tetapi yang bisa diandalkan adalah yang dua ini, refleksi dan intuisi. Pengetahuan indrawi itu tidak bisa diandalkan ya. Tidak bukan pengetahuan yang hakiki lah begitu ya kalau kita memakai paradigma Platonian. Apalagi ya itulah ya secara singkat pandangan Baruch de Spinoza. Selanjutnya filosof yang ketiga yang kita bahas secara singkat adalah Leibniz ya. Nah, kalau tadi kita sudah mereview secara singkat pandangan Descartes bahwa substansi itu ada tiga ya, yang disebutnya sebagai ide bawaan. Lalu kemudian masuk ke pandangannya Spinoza yang mengatakan bahwa substansi itu hanya satu. Nah, Leibniz berbeda lagi nih. Jadi menurut Leibniz substansi itu banyak gitu ya. Substansi itu bukan satu. Yang yang kemudian dia sebut sebagai monad nanti ya. Yaitu bagian terkecil dari realitas ya. Dalam matematika yang terkecil itu kan disebut titik. Kalau dalam fisika itu disebut atom. Nah, dalam metafisika menurut Leibniz itu disebut sebagai monad ya. Jadi suatu yang terkecil atau yang tidak berkeluasan. Monad ini jangan diartikan sebagai sesuatu yang material ya. Dia adalah realitas ya atau kenyataan mental ya yang terkait dengan persepsi dan hasrat, dan dia disebut juga oleh Leibniz sebagai force primitif ya, primitive force gitu ya, jadi daya purba yang bersifat spiritual ya. Ada beberapa ciri dari monad ini ya. Jadi monad ini berciri dia disebut sebagai kesadaran yang tertutup ya. Sangat terkenal sekali kutipan dari Leibniz yang mengatakan monad-monad tak memiliki jendela tempat sesuatu bisa keluar atau masuk ya. Tiap monad memiliki pandangan dan sudut pandangnya sendiri ya. Tidak ada interaksi antar monad. Kenyataan mental monad itu adalah kenyataan mental yang tak cukup diri disebutnya, dan monad itu mencerminkan alam semesta ya. Jadi setiap monad itu mencerminkan alam semesta. Nah, ada pertanyaan, apa bedanya manusia dengan hewan atau dengan monad-monad yang lain? Menurut Leibniz, kalau manusia itu bukan hanya mencerminkan semesta, tapi juga mencerminkan Allah, mencerminkan Tuhan ya. Jadi sekaligus mencerminkan alam, sekaligus mencerminkan Tuhan atau Allah ya. Nah, ada lima tesis ya, lima tesis utama ya, dalam pandangan Leibniz yang terkait dengan metafisika ini ya. Yang pertama, alam itu rasional ya, semesta ini rasional. Kemudian setiap elemennya itu berdiri sendiri ya, tadi monad-monad itu ya. Monad-monad itu selaras ya, harmoni ya, dan itu diharmonikan oleh Allah. Dan realitas itu sendiri tidak terbatas, dan semesta ini ya, alam semesta ini bisa dijelaskan secara mekanistis. Itu dua pandangan. Yang terakhir, Leibniz menyebut ada ya bukti-bukti eksistensi Tuhan lah begitu ya.
Yang pertama, adanya ide kesempurnaan. Jadi di dalam diri kita itu kan ada ide kesempurnaan. Itu dari mana itu munculnya? Padahal kita dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah tuh dapat realitas yang sempurna itu. Nah, realitas ide yang sempurna itu pastilah berasal dari yang maha sempurna. Nah, itu yang disebut sebagai argumen ontologis eksistensi Tuhan. Semesta raya ini yang ternyata terbatas, ini yang kedua ya, itu juga membuktikan bahwa ada yang melampauinya gitu ya. Kalau kita menyebut terbatas berarti ada sesuatu yang tak terbatas gitu ya, yang melampaui. Nah, itu yang disebut nanti sebagai Tuhan. Lalu kemudian yang keempat, dalam diri manusia itu kan ada hasrat akan kebenaran ya, kebenaran mutlak, kebenaran abadi gitu ya. Nah, lagi-lagi padahal kita tidak pernah menemukan tuh dalam keseharian yang seperti itu. Oleh karena itulah maka dia pastilah ya mengandaikan adanya suatu pikiran abadi atau kebenaran abadi di luar diri manusia ya. Yang keempat, keselarasan ya. Monad-monad itu kan yang ada di semesta raya ini kan selaras ya satu dengan yang lain. Keselarasan itu pastilah tidak terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menyelaraskan, yaitu Sang Maha Penyelaras. Oke, itu adalah pandangan Leibniz secara singkat ya. Akhir yang kita akan bahas adalah Blaise Pascal. Blaise Pascal ini adalah anomali ya dalam modernisme, karena yang lain Descartes, Spinoza, Leibniz itu menekankan rasio ya sebagai suatu yang dapat diandalkan dalam pencarian kebenaran, dalam mencari pengetahuan yang benar begitu ya. Tapi ini beda nih dengan Pascal. Pascal menekankan pentingnya hati, disebutnya sebagai le cœur ya, hati ya. Hati menurut Pascal itu memiliki alasan-alasan yang tidak dapat dimengerti oleh rasio ya. Hati ini juga terkait erat dengan kepercayaan ya, atau juga dengan daya mengetahui. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada ya di Quran itu, lahum qulubun la yafqahuna biha gitu ya. Mereka memiliki hati tapi mereka tidak mengerti ya. Jadi hati itu merupakan instrumen epistemik ya, jadi alat untuk mengetahui juga. Nah, ini selaras dengan pandangan Pascal ya, dan karena bicara tentang hati maka ya ada kaitannya dengan iman ya. Jadi Pascal mengatakan bahwa iman merupakan penasehat terbaik ya dibandingkan dengan akal. Akal itu terbatas sedangkan iman tidak. Nah, yang kedua yang perlu kita singgung adalah pandangannya tentang le pari atau pertaruhan ya. Jadi ini pandangan Pascal yang cukup unik ya, karena dia mencoba untuk membela iman kepada Tuhan ya. Jadi bayangkan kita bertemu dengan seorang ateis gitu ya, orang yang tidak percaya Tuhan, lalu kita berargumentasi sampai debat kusir dan seterusnya dan tidak ada ujungnya. Nah, ketika seperti itu apa yang harus kita lakukan? Ya udah lepari aja kata Pascal ya, bertaruh aja lah gitu ya. Bertaruh apakah Tuhan ada atau Tuhan tidak ada. Jadi bayangkan saja seperti ini kalau saya menginterpretasikannya. Jadi kalau kita meninggal, kalau kita ketemu nih sama seorang ateis ya, misalnya saya orang beriman, ada orang ateis gitu ya. Ya udah, kita bertaruh aja. Setelah kita mati nanti apa yang akan terjadi? Cuma ada dua kemungkinan ya, ada Tuhan atau tidak ada Tuhan gitu ya. Nah, kemungkinan pertama adalah tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, apa yang terjadi dengan orang teis dan orang ateis? Orang ateis akan gembira kan, wah ini nggak ada Tuhan nih gitu ya. Tapi bagaimana dengan yang teis? Yang percaya Tuhan pun sungguhnya menurut Pascal itu tidak ada yang dirugikan karena tidak ada yang hilang ya. Misalnya kita percaya Tuhan, dengan percaya Tuhan hati kita menjadi lebih lebih tenang begitu ya. Jadi ada manfaatnya lah beragama itu, mempercayai adanya Tuhan itu ya. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada ada Tuhan, bagaimana?
bagi orang yang teis ya, bagi orang ateis itu kan rugi ya, dia akan dihukum. Sedangkan bagi orang teis dia akan merasa beruntung ya, karena dia akan diberikan balasan ya oleh Tuhan atas kebaikan-kebaikan, atas peribadatan mungkin ya yang pernah dilakukannya. Jadi kalau diandaikan seperti permainan sepak bola begitu, nah yang babak pertama 0-0 ya karena tidak ada Tuhan. Nah kemudian setelah babak kedua 1-0 kemenangan untuk teis ya, orang yang percaya Tuhan. Nah itu yang disebut sebagai lepari oleh Blaise Pascal. Oke, itu saja secara singkat 4 pemikir yang mengawali filsafat modern ini yang punya kecenderungan rasionalisme, dan satu lagi anomali ya yang Pascal ini. Baik, terima kasih.